kabar semuanya? Selamat tahun baru dari kami, saya Investor Mandiri, dan semoga di tahun 2006 ini kita lebih cuan ya daripada tahun-tahun yang lalu. Oke, tadi kita ada pembahasan CPO, kelapa sawit yang belum selesai. Sekarang kita pindah ke emiten yang bergerak di coal ya. Kenapa kita emiten yang bergerak coal ini menarik dibahas ini? Ya, jadi kita itu kan kemarin dengan kita ya, Pak, bahwa pemerintah berencana memotong target produksi batu bara sebesar 24% pada tahun 2026. Nah, itu kan berarti Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor besar ya di dunia untuk batu bara akan mempengaruhi supply di global. Dan ya, jadi beda dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin penjualannya dipengaruhi oleh katakanlah cita rasa, brand. Kalau batu bara ini lebih mudah karena dia komoditi ya. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, ya dia turun. Kalau supply-nya banyak atau demand-nya banyak, supply-nya kurang, ya akan naik gitu. Jadi tadi soal tentang pemerintah berencana memotong tadi produksi, berarti kan mengurangi supply. Tapi kalau demand-nya tetap, ya Bapak Ibu bisa berpikir ya, kemungkinan akhirnya kita nggak tahu. Tapi kalau bicara soal teori ekonomi mikro, ya harusnya harganya terpengaruh lah ya, gitu ya. Emang sih batu bara kan sebagai sumber energi sudah banyak dikurang-kurangi secara global. Tapi kan dengan cara selama ini, dengan cara mengurangi supply itu berarti equilibriumnya geser lagi nih, gitu ya. Memang secara dunia memang kita sedang menuju kepada net zero gitu ya. Menuju net zero itu memang ada bagian produksi batu bara tetap juga ada, tapi memang semakin tahun semakin berkurang gitu ya. Kita nggak bahas tentang itu polusi ini, tapi kita bahas sedikit tentang kontribusi batu bara terhadap energi dunia gitu, yang nantinya diharapkan akan semakin berkurang. Oke, kenapa lagi kita dan kalau kita lihat juga batu bara ini harganya kan juga memang sudah kayak terkapar sejak 2022 ya yang lalu itu. Sebelumnya itu sempat panas gitu dari sampai ke 400, sekarang itu sampai hanya 107. Ya. 107 atau 105? 107 USD per ton ya. Jadi artinya memang sudah sangat berkoreksi dalam gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah siklus besar akan terulang lagi atau tidak. Tapi setidaknya dari segi risiko, lagi nih ya, dari segi risiko kita lihat nih rendah nih gitu, ditambah lagi adanya pengurangan supply. Ya, artinya kalau kita melihat kembali emiten bergerak batu bara dengan harga komoditi batu bara yang dunia sudah turun, ya tentunya risiko yang kita bisa alami sebagai investor itu menurun juga sebagai investor tadi. Tapi ada indikasi tadi soal pemotongan produksi yang akan memberikan opportunity ya buat perusahaan untuk mendapatkan peningkatan revenue gitu ya. Oke. Lalu di batu bara ini apa yang menarik? Emiten apa yang menarik? Sebenarnya sih banyak ya, ada pemain-pemain lama PTBA, terus segala macam seperti itu. Cuma kan Bapak ingat tuh beberapa zaman kita dulu pernah pegang satu emiten ini nih, ya kan? Karena memang kita tahu manajemennya bagus, ya, efisien, ya. Mungkin kita nggak pernah dengar ada kecelakaan segala macam ya Pak ya, seperti itu. Jadi terus harganya itu bisa laporan keuangan itu bisa cukup transparan, sehingga kita bisa ngedebak nih kira-kira nanti dia net profitnya berapa dari penjualan dari harga batu bara yang sedang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita mau ulang lagi nih, mungkin kita lihat lagi nih salah satunya adalah ITMG Pak. Betul. Dan sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, ITMG juga ini dia sudah belum masuk kepada industri nikel. Jadi kalau kita bicara ESG ya, kalau ESG kan sebenarnya daripada inti ESG itu adalah bagaimana kontribusi perusahaan terhadap dampak negatif ya di bagian environment, sosial dan segala macam, juga governance. Jadi perusahaan juga sangat konsep ESG ya. Artinya dia mulai melakukan investasi ke non batu bara. Artinya dia juga udah memikirkan itu, makanya kita
tertarik dengan perusahaan ini karena juga sangat memperhatikan ESG. Kalau dia perusahaan yang hanya memperhatikan keuntungan saja, cool saja, tanpa memperhatikan ESG, kita juga nggak terlalu tertarik untuk bahas emiten tersebut. Tapi karena dia concern ke ESG, maka kita coba lihat perusahaan ini satu positif juga dari ITMG ini. Dan juga harga ITMG sahamnya juga lagi murah. Murah. Murah itu maksudnya gini, sebesar 6 kali, sebesar 6 kali PI-nya dia. IPS-nya dia 6, PI-nya 6 gitulah gitu ya. Nah, PI 6 jadi kan artinya ya tergolong murah lah gitu. Dan dia itu perusahaan yang rajin membagikan dividen. Nah, kalau kita hitung-hitung tuh dividen itu sekitar yield-nya bisa 13%. Iya. Investasi apa sih 13% untuk makan? Kira-kira gitulah. Jadi artinya menarik. Bapak Ibu Masukkan deposito 2,5%. Iya, ini 13% ya. Iya. Itu belum Artinya memperhitungkan kenaikan harga. Jadi kita belum memperhatikan capital gain, hanya dari situ saja Bapak Ibu udah dapat 13%. Lebih menguntungkan pada deposito. Dan tapi kembali kita nggak bilang Bapak Ibu membeli sahamnya, tidak. Ini pada fakta-fakta yang menarik yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Dan juga ITMG itu baru saja menyelesaikan buyback sahamnya dia. Ya. Itu kan biasanya kalau buyback itu berarti mengindikasi bahwa harga sahamnya itu tidak mencerminkan fundamentalnya dia, gitu kan. Dan tapi di sisi lain dari segi investor gimana nih Pak? Kalau ada buyback? Kalau saya sih kita juga merujuk kepada investor terkenal seperti Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu kalau saya kutip dia punya pandangan, jadi kalau harga saham perusahaannya di bawah harga wajarnya, maka sebagusnya manajemen harus beli itu saham itu ya, buyback gitu ya. Supaya apa? Ya, supaya dia tidak merugikan pemegang saham ya. Dan ITMG ini termasuk seperti yang dikatakan saya, sangat manajemen bagus ya, dia sangat memperhatikan pemegang sahamnya, sehingga dia membeli itu sahamnya kembali supaya harganya jatuh. Karena juga mungkin ya harga wajarnya nggak segitu, menurut dia serendah itu, maka dia beli ulang. Yang kedua adalah perusahaan yang memperhatikan pemegang saham adalah tadi memberi dividen. Ya, dividennya ini cukup besar loh, 13% ya. Itu ya, itu cukup tinggi loh. Jadi kalau manajemen bagus, dia akan memperhatikan pemegang sahamnya. Dan ini ditunjukkan oleh manajemen ITMG. Makanya manajemen perusahaan ini cukup dikatakan bagus lah. Dan kalau kita merefer kepada investor terkenal, ini termasuk golongan itulah ya, perusahaan ini gitu. Oke, dari segi data keuangan apa yang kita harus lihat? Satu lagi nih bisa kita lihat juga di tahun 2025 dia jor-joran melakukan advance investasi Pak. Itu kan kita lihat ada sebesar di Q2 itu 1,45 triliun, yang sedangkan sebelumnya itu 700, 600. Nanti dia nih siap untuk berkembang gitu ya. Dia di apa ya? Capex-nya? Saya kurang ini. Tapi kalau satu dia satu aja bentuk akuisisi ya. Ya ada. Tapi juga ada alat berat aset. Jadi Bapak Ibu, kalau salah satu kita melihat potensi perusahaan untuk berkembang, khususnya yang bukan jasa ya, jasa mungkin nggak terlalu juga, tapi nggak sebesar pengaruh signifikannya kalau kita bicara soal perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh aset produksi ya. Kalau kita lihat capex-nya tinggi, itu kan ada tanda-tanda perusahaannya ekspansi ya. Jadi kita lihat dia masuk industri nikel, dia beli berat. Nah, itu pasti ya tentunya either itu memang memperluas area produksi atau memang meninggal, atau ya artinya dia mempertahankan atau berusaha meningkatkan produksi. Jadi dari situ kita bayangkan kalau perusahaan ini ingin meningkatkan produksinya, ekspansi, membeli perusahaan tertentu, ya pasti kan transaksinya terhadap revenue dong bertambah. Jadi itu potensi lain yang kita lihat kenapa kita tertarik membahas ini. Apa Pak kita bisa lihat di sini? Ada lagi sebenarnya itu kalau kita lihat juga bahwa pada masa-masa sebelumnya itu stripping ratio itu, jadi kalau kini kita lihat itu bahwa makin kesini stripping ratio makin rendah. Sehingga berarti akan mengurangi cost yang sudah meningkatkan gross margin. Katakan aspek ESG dia udah mulai investasi ke renewable ya, jadi dia tidak hanya fokus kepada coal. Ini juga menandakan perusahaan ini sangat komit gitu ya terhadap aspek-aspek yang punya dampak terhadap aspek ESG ya, yang memang sekarang lagi
lagi apa namanya para investor itu sangat memperhatikan ya ESG ini gitu ya. Nah kita lihat di sini dia apa namanya melakukan investasi di beberapa tempat ya berkaitan dengan renewable energy gitu ya. Nah kalau kita lihat sisi nah ini menarik ya bahwa ETMG ini dia call energi tinggi ya. Ya ada dua. Kalau tinggi ya, kalau tinggi karena ada dua tuh. Kalau tinggi sama kalau rendah. Kalau ETMG ini termasuk kalau tinggi. Kalau Bapak Ibu pernah lihat perusahaan lain tuh kayak PTBA itu kebanyakan kalau rendah gitu ya. Dan kalau rendah itu kebanyakan dibutuhkan di dalam negeri. Kalau tinggi itu kebanyakan diekspor ya. Jadi memang satu keunggulan dari ETMG ini kadang-kadang dia punya keuntungan karena apa ya kurs ya. Ada juga dia ada keuntungan di situ walaupun mungkin banyak gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini memang penjualannya ETMG ini memang sebagian besar itu ya, kalau total penjualannya itu ini dalam apa nih dalam USD ya, ribu USD 1 juta. Kalau kita lihat data katakanlah data tahun 30 September 2005 itu data kuartal ketiga gitu ya. Karena kuartal 4 belum keluar ya, dia punya penjualan 1 juta 300-an ribu USD ya, dan dari 1.300.000 atau 1.300.000 itu hanya 250 ribuan sekian lah yang ada dijual di domestik. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kemungkinan besar ya sebagian besar dari produksi apa namanya revenue mereka itu dalam dolar ya, karena mereka ekspor gitu ya. Jadi memang karena sifat produksinya memang energi kalori tinggi ya, sehingga kebanyakan untuk diekspor. Dan memang secara overall memang penjualannya itu kalau dibandingkan year on year itu turun ya, dari 1,6 miliar USD menjadi 1,3 miliar USD. Dan kalau kita lihat PMI manufaktur itu banyak kan ya ini berkaitan, saya sih menduganya ya berkaitan dengan geopolitik yang kemarin itu ya kan. Dan Indonesia juga salah satunya contohnya itu PMI itu turun sampai Oktober baru pulih. Jadi mungkin itu juga terjadi di negara-negara lain itu. Nah, cuman hal yang menarik juga ini Pak, bahwa kita lihat bahwa India menaikkan impornya 2 kali Pak tuh, dari 73 juta menjadi 148 juta. Sedangkan dan Eropa kelihatan itu muncul tuh, padahal sebelumnya belum muncul. Nah, jadi artinya ada ekspansi pasar juga dia. Dan memang ada sih yang turun seperti Malaysia, kita nggak tahu juga ya kenapa, mungkin kalau mungkin ditarik lagi kayak Malaysia. Dan memang Hong Kong juga turun sedikit ya, 50% gitu ya. Jadi kita mungkin kita nggak tahu semester depan ke apa, kuartal depan kemana, tapi artinya dari segi pasar dia nambah nih pasarnya dia gitu Pak. Iya. Oke. Ya. Sekarang kira-kira harga wajarnya gimana? Nah, kalau simpang harga wajar itu berarti memang kalau investor itu kan memang harus melihat forward looking ya, dan tidak ada kepastian di situ. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya kita berandai-andai nih harga penjualannya dia itu naik 20% dari yang kemarin. Kenapa kayak 20%? Ya justifikasi aja sih gitu ya, karena adanya pengurangan produksi ya kan, sehingga menggeser penjualan baik volume maupun harga ya kan. Kemudian dari segi gross profit kita pakai dari yang kemarin itu 40% rata-ratanya dia, dan profitnya dia itu juga kita ngikutin yang kemarin kayak gitu. Jadi ini margin profitnya dia itu ngikutin yang kemarinnya dia, dan kita masih acuannya 16.800 ya USD dividend. Jadi kurang lebih apanya dia itu net profitnya dia itu sekitar 4 triliun rupiah lah. Targetnya saat kemarin kita bikin ini 24 triliun, jadi berarti sekitar 6,7 PI-nya dia. Nah, jadi market cap-nya itu sekarang 24 triliun, sedangkan PI-nya 6,7. Jadi kalau misalnya kita asumsikan net profitnya dia nanti sekitar 4 triliun, berarti sebenarnya nanti harganya dia itu mestinya 29 triliun mestinya harga market cap-nya dia. Nah, itu kalau masih 6,7 ya forward PI-nya dia ya. Tapi kalau kita lihat dari PI-nya rata-ratanya dia itu 14
mungkin bisa lebih tinggi lagi, tapi janganlah terlalu optimis ya. Karena kita tren Bapak Ibu ya, tapi kami investor konservatif ya. Artinya tidak terlalu gimana gitu, karena bagaimanapun kita juga harus tahu resiko juga, kita selalu sangat moderat itu ya. Kita belajar dengan 0,7 lah strateginya, supaya juga kalau apa-apa kita punya punya buffer juga karena risiko kalau yang kita punya prediksi itu nggak terjadi gitu ya. Makanya tapi dengan Bapak Ibu sebenarnya ada di mana posisi, apa sangat agresif atau moderat. Kami moderat ya dengan membuat perkiraan gitu. Jadi kalau dibandingkan kesimpulannya, harga sekarang itu under value atau over value itu maksudnya Pak? Ya, secara umum under value. Cuma berapa harganya tergantung Ibu ya. Ada di mana? Mau pakai mana? 7, 8, 14, atau harga tapi 14. Ya. Kita tergantung Ibu dalam menentukan itu. Ya. Nah, satu lagi perlu diingat Pak, ini kan harga sahamnya kan cukup tinggi ya, 21.900-an lah kemarin itu kita lihat itu. Jadi kalau dibanding dengan harga saham yang 200-300, jadi masih kan udah berapa kali lipat gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk masuk baru, kita berarti harus sabar ya Pak ya. Karena detail-detail kecil-kecil yang modal-modal 100.000 nggak bisa masuk di sini. Ya. Satu lot aja udah 2 juta, Ya. iya kan? Oke, jadi itu tentang ITMG ya.